Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husni Hidayati dengan 1 dari 7 praktik Kopsel. Untuk acara ini, yang pertama kita lakukan adalah tracking GPS di lapangan. Yang pertama, caranya dengan menghidupkan GPS dengan menekan tombol power. Kemudian masuk ke pengaturan sistem, memilih waypoint rata-rata dengan cara menekan enter. Jadi setiap ingin memilih menu atau pilihan, itu bisa menekan enter. Kemudian memilih buat titik menunggu sampai zona UTM-nya tepat, yaitu 49S untuk wilayah Jogja. Selanjutnya memilih simpan, lalu tekan quit hingga kembali ke pengaturan sistem. Kemudian memilih kelola titik. Nah, di sini kita memilih titik yang baru saja dibuat dengan menekan enter, kemudian menambahi titik untuk mengenali titik, misalnya audit, TL, atau apapun itulah. Kemudian apabila sudah, drag ke bawah dan memilih selesai. Selanjutnya memilih peta, mulai berjalan ke titik selanjutnya dan memastikan posisi pada GPS bergerak sesuai posisi pengguna. Kemudian pada titik-titik pemberhentian selanjutnya itu mengulangi langkah kedua sampai 5. Jadi mengulangi langkah ketika memasukkan buat titik itu sampai juga menamai titik tersebut. Kemudian ini dilakukan sampai titik terakhir. Di titik terakhir, kemudian berjalan kembali ke titik awal. Di titik awal ini kita bisa memilih kelola jejak, kemudian memilih jejak sekarang, lalu menamai jejak, menyimpan jejak, memilih ya jika ingin menyimpan jejak sekarang atau tidak jika tidak ingin menyimpan jejak sekarang. Ini opsional. Kemudian hasilnya sudah tersimpan, tracking jejak dengan GPS telah selesai. Saatnya memindahkan data pada komputer menggunakan kabel data. Nah, setelah data dipindahkan, kita langsung masuk ke aplikasi MapSource. Nah, di MapSource ini kita ke file, open, kemudian kita masukkan untuk jejak dan waypoint tadi. Pertama ada jejak, kemudian kita klik tracks, kita pilih aja, klik sekali, kemudian kita save as. Ini untuk jejak. Kita pilih untuk formatnya DXF. Pastikan menggunakan UTM koordinatnya, kemudian lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara open. Kemudian kita akan memasukkan data waypoint-nya juga. Nah, di sini kita klik yang waypoint, kemudian kita blok semuanya. Setelah itu sama save as. Kita pilih DXF juga, lalu save. UTM, oke. Selanjutnya kita beralih ke ArcMap. Nah, di sini di aplikasi ArcMap kita masuk ke New Map saja, kemudian Blank Maps, dan oke. Ini adalah tampilan untuk map baru, kemudian kita ke Properties di layar. Kita pilih koordinat, apply, oke. Selanjutnya kita add data tadi yang telah dimasukkan dari jejak dan titik yang sudah diproses melalui MapSource, kemudian klik OK saja. Nah, di sini kita ke jejak. Di jejak ini kita cukup memilih yang polyline, sehingga yang lainnya bisa di unchecklist. Kemudian kita klik kanan Open Attribute Tabel. Ini kita akan blok pada baris pertama dan juga baris terakhir. Caranya dengan menekan tombol kontrol ya, kemudian diklik saja. Apabila sudah, ini kita bisa ke sini. Ya, sudah. Artinya sudah di select. Kemudian kita klik kanan pada layar jejak polyline, kita ke data dan export data. Selanjutnya kita pilih folder penyimpanan dan juga menamainya. Baik, deh, untuk jejak sudah selesai. Untuk jejak yang ini bisa kita hapus saja atau unchecklist.
Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah merapikan garis-garis jejak ini. Caranya adalah dengan klik kanan pada layer jejak, kemudian start editing. Lalu kita di editor ini ada edit vertex, kita klik saja. Pertama, tapi kita perlu untuk memilih yang akan diedit, kemudian ke edit vertex. Nah, baru kita sesuaikan. Ini modify sketch vertex ini untuk menyesuaikan titiknya mau dipindah kemana. Selanjutnya, apabila ingin mengurangi vertex atau titik-titik ini bisa pakai delete vertex. Misalnya seperti ini. Ini vertexnya kemudian akan hilang sendiri. Sedangkan untuk menambahnya bisa pakai add vertex. Gitu. Misalnya seperti ini. Baik, kemudian merapikan semua ini sampai dirasa cukup. Baik, ini adalah hasil dari merapikan tadi. Saya rasa sudah cukup. Kemudian kita beralih ke sebelumnya untuk jejak ini bisa langsung diatur saja untuk simbolnya. Kita pakai simbol dot. Ketebalannya bisa ditambah, kemudian untuk warnanya bebas, kita pakai merah, dan oke. Baik, cukup itu saja. Kemudian kita beralih ke titik. Yang titik ini kita perlu poin. Jadi yang selain itu bisa di unchecklist. Kemudian kita open atribut. Karena di sini datanya tidak bisa dimunculkan, kita akan ekspor terlebih dahulu. Sebelumnya ini diperlukan stop editing ya untuk layer jejak. Kemudian di poin ini bisa klik kanan, data, dan ekspor. Kemudian kita akan simpan dengan nama titik. Nah, di sini sudah muncul titik baru. Untuk titik yang lama kita bisa checklist. Kemudian ini baru kita ke kanan dan open atribut tabel. Sini sudah muncul untuk data-datanya. Kita kontrol lagi dan kita akan blok. Untuk yang referennya ini ada tulisan waypoint-nya. Kita kliknya pada kolom sebelah kanan yang paling kanan ini. Kemudian kita klik semuanya. Setelah itu, pada layer titik kita ke kanan dan start editing. Dengan begitu kita bisa mulai mengedit. Untuk namanya ini kita sesuaikan seperti yang di visible atau di name ini ya. Jadi misalnya auditorium. Selanjutnya ada parkir dan sebagainya. Jika sudah, ini bisa kita klik kanan pada titik, kemudian kita ekspor data kembali. Pilih folder dan namai juga. Untuk ekspor ini pakainya SHP ya. Nah, ini harus di stop editing terlebih dahulu. Kalau sudah di stop editing seperti ini, kita harus memblok lagi. Lalu kita ke kanan, di sini kita edit lagi. Oh enggak, kita langsung ke export. Tuh, kemudian oke. Baru bisa. Untuk titik yang lama kita bisa hapus lagi. Selanjutnya kita beralih ke titik baru. Ini di sini kita akan melakukan
properties di sini. Lakukan simbologi ya. Kita masuk ke simbologi kategoris. Untuk value field-nya kita isikan ref name yang sudah diedit tadi, kemudian add a value. Nah, di sini sudah mulai muncul semuanya, kemudian kita bisa pilih simbol-simbol untuk setiap tempat ini. Kemudian ke labels, di labels ini kita checklist label features. Ini the same way ya, kemudian untuk namanya ini ref name, bisa kita atur Times New Roman 12. Seperti biasa, sudah pencet, balik saja ke simbol ini, kita pilih edit simbol, lalu masnya ini kita atur ke hello. Oke, sekarang sudah selesai, kemudian kita apply. Oke, baik, ini sudah selesai untuk penamaannya. Selanjutnya kita bisa tambahkan saja citra UPN. Ini JPG ya. Add. Baik, ini adalah penampakannya. Untuk simbolnya mungkin bisa diperjelas lagi supaya lebih terlihat. Jadi seperti ini kira-kira. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.